Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 28 Juli 2021, hari biasa pekan ke-17. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, betapa kami harus bersyukur karena Engkau senantiasa memberi kepada kami kesehatan jiwa dan raga. Kami mencari dan mencari Engkau dimanapun kami berada. Maka Engkau senantiasa memberikan kami mutiara-mutiara kehidupan melalui sinar matahari, melalui kesehatan kami, melalui proses kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan agar kami boleh mendapatkan kekuatan baru senantiasa dalam menikmati hidup ini. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, ada seorang kenalan saya. Dia menjual aset yang ada di Bali ini dan membeli tanah-tanah di Papua yang konon katanya adalah tanah yang bercampur emas. Dia memberi kepada saya barang kecil itu, batu, tanah, betul ya. Tanah itu berkerlap-kerlip, tapi saya simpan saja. Mereka bilang, Romo, coba itu direndam, nanti keluar besinya atau emasnya itu. Ya kita kan bukan ahli. Ini merupakan contoh ya, bagaimana menjual aset, membeli tanah yang penuh dengan emas itu. Padahal sebetulnya berdasarkan peraturan negara, tanah itu adalah tanah negara, tidak boleh dipakai oleh secara pribadi. Ya. Nah, saudaraku terkasih, Yesus memberikan kepada kita satu hari ini perumpamaan harta yang terpendam di ladang. Nah, harta yang terpendam di ladang itu siapa? Apa? Hati kita. Hati kita adalah gambaran kepribadian kita. Maka kita ada kepolosan, ketulusan, punya motivasi, punya visi, punya aksi yang baik untuk kehidupan. Apa yang kita lakukan kalau kita mempunyai satu visi yang positif, misi yang positif, maka akan menghasilkan buah-buah manis. Kita merasa puas. Misalnya contoh, kalau kita melihat orang yang memerlukan bantuan kita, entah dengan doa, tolong doakan saya ya, aku ini sakit. Apalagi kalau sakitnya itu aneh. Lalu setelah kita doakan sembuh, betapa bersyukur orang yang bersangkutan. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Karena apa? Doa itu kita panjatkan kepada Yesus. Maka kita tidak perlu GR. Kedua,
Kalau kita melihat anak-anak yang punya potensi, ada kemampuan secara intelektual tetapi tidak ada kemampuan secara ekonomi, maka kita mempunyai kewajiban membantu sejauh kita mampu. Jangan kita mulai menutup diri, lalu kita mengirim yang jauh, ya, yang masih hubungan dengan darah. Sementara orang di depan mata kita tidak diurus. Itu harta yang terpendam. Lalu kalau kita sudah memberi, jangan kita ingat-ingat. Kenapa? Apa yang Tuhan beri kepada kita itu karena kita hanya merupakan sebagai selang. Ya, jangan merasa hebat, tidak. Merasa sebagai selang yang Tuhan memberi. Maka ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang memerlukan bantuan kita bawa dalam doa kita. Tuhan, apakah Tuhan mau membantu melalui saya? Kalau memang bisa, boleh silakan. Dia memerlukan ini. Biasanya, kalau memang Tuhan setuju, dia akan mengirim bantuan entah melalui siapa. Ya. Itulah hati. Dimanapun kalau kita hidup, memberikan hati, dan kita ada hati di hati orang, maka semua yang kita lakukan begitu indahnya. Kita menjadi orang yang kaya. Bukan karena harta kita banyak, tetapi kita bisa memberi dari yang kita miliki kecil, tetapi berguna bagi orang-orang tertentu. Nah, itulah sifat kerajaan Allah. Mutiara yang berharga. Dan setiap orang, kalau kita melihat dengan kacamata Tuhan, adalah orang-orang yang berharga. Yesus mengatakan, engkau berharga di mata. Maka kita menjadi perpanjangan tangan. Itulah keluarga kerajaan Allah. Dan kita sudah dipilih oleh Yesus untuk menjadi putra-putrinya. Ayo mari kita menyingsingkan lengan, membantu sejauh kita mampu sesuai dengan kemampuan kita. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita hanya bisa berdoa, berdoalah. Kalau kita bisa memberi mereka makan, berilah makan. Ketika kita bisa memberi obat, berilah obat. Ketika kita bisa mendengarkan, dengarkanlah mereka yang datang. Jangan kita memilih dan memilah orang. Oh, dia bisa, ini kamu tidak bisa. Jangan melihat dari tampilannya, tetapi lihatlah hatinya yang diolah oleh Tuhan bersama-sama kita. Sehingga kerajaan itu menjadi sebuah kerajaan yang menyenangkan hati. Dan kita boleh pergi kemana saja sebagai seorang pewarta kabar gembira. Dan kita mengisi kerajaan Allah dengan sukacita. Semoga ya, dengan harta yang terpendam, yaitu hati kita, boleh kita berbagi dengan orang lain sebagaimana hati Yesus yang senantiasa memberi dan memberi tanpa meminta kembali. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang kita bantu menjadi orang-orang yang berdaya guna, juga semoga berdaya pikat. Selamat pagi, Tuhan memberkati.